Nah, yang saya tangkap itu, saya sama sekali nggak menyadari akan terjadinya bencana. Tapi yang saya sadari, angin itu berbeda. Yang saya lihat itu ya, Masnya, saya itu seperti ada kerumunan, artinya keramaian. Jadi kalau orang Jawa bilang, sesepuh dulu, ngerti saat durunge winara. Artinya apa? Orang yang mengerti yang akan terjadi ke depannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat terjadi bencana seperti tsunami, banyak orang bilang kita bisa tanda itu dari burung-burung yang menjauh dari pantai. Saat bencana Gunung Merapi meletus, banyak hewan-hewan yang turun dari gunung tersebut. Apakah memang alam punya pesan, punya petanda hidup, dan hewan itu menyadarinya? Maka dari itu, pada sesi Gibahin Gaib ini, Gerbang Gaib Channel akan mencoba mengangkat tema tentang pertanda alam. Cuplikan awal kita di video ini, Gerbang Gaib Channel atau lebih tepatnya Instastory IG ya, Gerbang Gaib Channel sudah kalian lihat kayak gimana tentang Kang Satria Langit saat itu. Seperti yang dilihat di cuplikan awal, pada saat itu kita di IG Gerbang Gaib Channel udah ada Instastory ya? Ya, Instastory. Instastory, dan pada saat itu kita emang di luar lagi ngopi lah bareng teman-teman, dan tiba-tiba aja waktu itu Kang Satria lagi ngobrol, tiba-tiba aneh aja gitu, reaksinya aneh. Tiba-tiba aja kayak ngebuang muka dari teman-teman, kayak ngeliat ke jalan gitu. Pokoknya tuh beda lah gitu dari Kang Satria yang biasa, apalagi posisinya lagi ngobrol, bukan diem ya. Langsung aja kita tanya Kang Satria pada saat itu, kenapa, sebabnya apa gitu, kenapa bisa seperti itu, keanehan apa sih maksudnya Kang Satria rasain gitu pada saat itu. Oke, kita langsung tanya aja dari Kang Satria yang bisa dibilang yang tahu lah pada saat itu kenapa gitu. Pas lagi nongkrong itu kita di luar itu tiba-tiba menunjukkan reaksi seperti itu, kita tanya Kang Satria langsung, kenapa sih Kang pada saat itu Kang? Jadi jam berapa ya itu? Hari apa ya? Selasa. Oh, berarti ini hari Rebo. Iya. Pas saya buat Instastory itu tanggal 27 jam 1.15. Artinya kan udah masuk ke hari Rabu ya. Hari Rabu ya, hari Rabu. Emang jadi kita emang lagi di luar kan, lagi di luar ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada keanehan tuh, anginnya itu beda gitu. Angin berbeda. Berbeda. Itu berbeda dalam artian apa Kang? Apakah maksudnya gini loh, apakah anginnya lebih besar? Tapi kadang saya juga merasakan angin besar gitu ya. Iya, benar. Maksudnya apa gitu? Karena pas saat itu ya saya dan teman-teman biasa aja. Iya. Ya ngobrol-ngobrol aja. Benar. Cuma Kang Satria aja saat itu reaksinya berbeda gitu ya, gitu. Benar. Jadi mungkin kalau orang-orang awam ya angin biasa, angin besar gitu ya. Cuman yang saya tangkap, yang saya sadari, angin itu berbeda. Yang saya lihat itu ya, Masnya, gambaran saya itu seperti ada kerumunan, artinya keramaian, berlarian. Dalam hati saya bilang, ini kenapa? Makanya di Instastory itu kan saya nggak mengeluarkan kata-kata kan, hanya angin, petanda ada angin gitu. Dan terus dalam hati saya berdoa juga supaya nggak terjadi apa-apa sama keadaan di Indonesia, karena kan di Indonesia kan banyak dilanda bencana ya. Baru-baru ini tuh banyak. Iya, banyak banget. Longsor, gitu. Betul banjir, banget. Iya, dan lain-lain kan gitu. Nah, yang saya tangkap itu, saya sama sekali nggak menyadari akan terjadinya bencana. Artinya saya nggak meramal dong. Bukan meramal, hanya kayak petanda dari alam. Petanda dari alam. Dan saya juga nggak tahu kalau itu gunung akan meletus. Dan pada saat itu tanggal 27 sorenya jam 15
13 apa setengah 4 gitu. Gunung Merapi meletus. Yang kita tahu yang tadi video cuplikan itu pada hari Rabu tanggal 27 jam 3 gitu ya, setengah 4. Saya bilang, ya Allah, apakah ini gitu. Mudah-mudahan feeling saya salah gitu kan. Karena saya juga nggak dapat pesan dari jin, saya nggak dapat pesan dari khodam, dari apa aja gitu, tapi yang saya lihat secara mata saya ya seperti itu. Yang saya lihat itu seperti itu. Artinya saya bukan meramal, wah akan terjadinya kayak gini. Saya nggak meramal kayak gitu. Jadi kayak alam tersebut mengasih pesan seperti itu, terus kayak dapat insting atau feeling ya kan? Bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi tiba-tiba kayak kok kayak melihat seperti ini. Dan itu nggak tahu di mana, tempatnya apa. Bener banget. Dan hanya lihat seperti itu dan bingung. Pas saat itu bingung, apa sih gitu ya? Iya gitu kan, mudah-mudahan saya juga nggak ada apa-apa gitu. Itu sih yang saya rasakan. Itu banyak banget teman-teman dari Gerbang Gaib Channel itu banyak yang tanya, maksudnya apa Kang? Sebelum terjadinya Merapi itu ya. Banyak, jadi jam berapa? Jam 3, yang jam 3 pagi-pagi itu banyak yang DM ke saya, DM yang ke Gerbang Gaib Channel kan. Maksudnya apa Kang ini seperti itu? Wallahualam nggak tahu, asli saya nggak tahu sama sekali. Makanya saya skip di situ. Nah, cuman pas kejadian sorenya seperti itu banyak lagi yang tanya-tanya gitu. Saya bingung, makanya mudah-mudahan sih ini nggak yang saya sampaikan di Instastory saya gitu. Cuman yang namanya alam itu hidup. Alam itu hidup. Artinya alam itu memiliki pesan-pesan tersendiri. Artinya dari angin, dari dedaunan, dari tumbuhan dan sebagainya itu bisa berbicara sebetulnya. Kalau orang-orang yang mungkin memiliki daya linuih ya. Artinya orang-orang yang dapat seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Linuih, saya baru pertama kali dengar. Iya. Linuih itu lebih spesifiknya itu apa sih Kang? Jadi kalau orang dulu tuh orang bilang daya linuih itu dimiliki sama orang-orang yang mungkin udah mumpuni ya, leluhur kita dulu. Jadi banyak sebenarnya, cuman nggak terekspos gitu orang-orang seperti itu, karena orang-orang yang memiliki daya linuih ini tertutup orangnya. Tertutup, benar-benar tertutup, nggak mau buka sama sekali gitu kalau memiliki daya linuih. Jadi yang namanya orang dahulu ya, artinya kan kelebihannya itu ya disimpan gitu. Kelebihannya itu disimpan. Jadi kalau orang Jawa bilang sesepuh dulu ngerti saat durunge winara. Artinya apa? Orang yang mengerti yang akan terjadi ke depannya gitu. Cuman orang-orang seperti itu nggak terekspos dan nggak bakal ngasih tahu secara spontan bakal akan terjadinya bencana. Palingan menyampaikan seperti ini. Udah, jangan berbuat dosa. Cepat insaf, dunia udah tua. Jadi nggak langsung nih tahun depan bakal ada bencana. Nggak kayak gitu, palingan agak menyerempet supaya bertobat gitu. Isyarat gitu orang-orang dahulu ya gitu. Makanya memang banyak bilang kalau orang dahulu tuh ngasih suka ngasih ujangan, kita nggak paham awalnya. Iya. Tapi ketika ada kejadian, wah benar juga ternyata ya. Ini kenapa gitu. Misalnya mbah saya dulu ngomong kayak gini ya? Benar. Kenapa mbah saya ngomong kayak gini ya? Ternyata memang mungkin seperti yang tadi Akang bilang, memang orang-orang dahulu punya linuih itu ya. Daya linuih itu. Kalau memang orang zaman dulu tuh bisa dibilang bertapanya kuat, ya, zikir-zikirnya kuat, segala macam. Itu tahu lah ya sesepuhnya orang-orang Indonesia tuh. Oke, kita cut dulu. Ya. Kita mau lanjut apa lagi nih? Tentang masih bahasan itu. Tapi apakah semua orang itu dapat kayak gitu? Tapi apakah orang awam bakal dapat seperti itu ya? Akhirnya tapi untuk mendapatkan linuih itu Kang, apakah memang sudah ditentukan dari awal atau memang bisa sebenarnya kita mencari itu gitu? Iya. Kayak gitu ya. Ya. Tapi Kang, kalau untuk
bicara tentang Lin Nui ini, Kang. Iya, daya Lin Nui ya Iya. artinya. Apakah memang untuk orang-orang yang sudah dapat dari sana ya, lahir lah ya, Betul. seperti bisa bilang indigo kan seperti itu ya? Iya. Atau memang bisa dicari gitu, Kang? Jadi kalau memiliki daya Lin Nui ini orang-orang yang mungkin terpilih sama Allah. Maksudnya yang istimewa lah ya gitu ya. Ya nggak, saya bilang itu bukan indigo, artinya lebih malah. Bahkan gini Pak, yang namanya orang-orang memiliki daya Lin Nui ini, dedaunan, angin dan sebagainya itu ngobrol, bisa ngomong sama dia. Kalau orang itu benar-benar memiliki daya Lin Nui itu. Daya Lin Nui ini hampir sama kayak laduni ya, artinya yang benar-benar langsung karomah dari Allah gitu. Benar-benar mukjizat, apa ya? Bukan mukjizat, jadi kelebihan gitu. Dari lahir lah ya? Iya, dari lahir gitu. Dan biasanya kan orang-orang dahulu yang dapat gitu. Kalau sekarang ya jarang-jarang gitu. Walaupun ada, cuman nggak terekspos. Yang saya bilang tadi, memiliki daya seperti itu nggak mungkin langsung diekspos ke sosial media dan lain-lain gitu. Palingan ya tersimpan gitu. Dari semua pembicaraan tadi, yang bisa kita ambil adalah alam itu hidup. Alam itu bisa merasakan. Iya, bisa menyampaikan pesan ya. Jangan merasakan soalnya. Iya. Ulang. Jadi dari semua itu bisa kita simpulkan alam itu hidup. Alam bisa menyampaikan pesan. Hanya saja mungkin manusia yang tidak mengerti akan hal itu. Iya, benar. Jadi ketika manusia menyakiti alam, jangan heran ketika alam membalasnya. Iya, betul. Karena alam memang hidup. Benar. Dan sekali lagi tentang pembicaraan tadi juga kita tekankan ini bukan ramalan. Betul. Karena saya juga nggak apa ya namanya, orang percaya sama saya gitu. Saya juga nggak mau kayak gitu. Cuman hanya berbagi aja sih. Baik lagi seperti video kita sebelumnya tentang yang ramalan itu, Kang. Ambil positifnya aja, ambil positifnya. Yang Kang Satria dapat adalah pesan dari alam, bukan ramalan. Karena Kang Satria nggak tahu apa yang akan terjadi. Betul. Pada saat itu terjadi, yang harus kita lakukan apa? Setelah untuk mempercayai atau tidak, tapi menjadi pribadi yang lebih baik, itu yang harus kita lakukan. Betul banget. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata ataupun sikap yang kurang enak dari kita dan teman-teman masa tersinggung kan itu. Ya. Nggak ada maksud. Saya Pak I dari Gerbang Gaib Channel. Saya Satria Langit. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.